Berkebun di rumah menjadi pilihan masyarakat untuk beraktivitas positif di tengah masa pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan sosialitas sekaligus bisniswoman Cucu Liu. Warga Jalan Antasari, Jakarta Selatan ini semakin giat memanfaatkan pekarangan rumahnya yang luas dengan menanam berbagai tanaman herbal, buah, sayur, serta tanaman hias. Lalu seperti apa gaya kece Cucu Liu saat berkebun? Bagaimana pula wanita yang aktif menjaga kebugaran tubuhnya dengan yoga ini merawat tanaman-tanamannya? Simak liputannya dalam program Agro Lifestyle berikut ini. Hai Tani Lover, selamat datang di tempat kediaman aku. Hari ini aku mau nunjukin tanaman apa aja yang ada di rumah aku. Yuk, Tani Lover, sepanjang lorong ini aku tanemin keladi putih. Ini lucu banget karena menjelang Christmas, jadi buat White Christmas. Ini tanaman janda bolong, sempet booming banget, yang harganya tinggi selangit. Ini tanaman Wijaya Kusuma. Tanaman ini unik banget karena dia berbunga itu cuma satu malam jam 10 dia mekar, paginya jam 10 dia udah tutup lagi. Dan menurut Chinese, kalau Wijaya Kusuma berbunga ini mendatangkan hoki. Ini Wijaya Kusuma juga, tapi ini kaktus ya, jenis kaktusnya. Nah sekarang aku mau tunjukin koleksi tanaman herbs aku ya, yuk. Nah ini ada rosemary. Ini tanamannya susah-susah gampang. Dia sebenarnya lebih senang hidupnya tuh di puncak yang dingin. Tapi di sini hidup juga. Karena dia perlu matahari dan harus siram sehari sekali ya cukup. Ini tanaman kari, daun kari. Untuk masak kari ini enak sekali. Ini ada lemon basil atau yang kita kenal dengan kemangi. Ya. Ini ada jeruk purut untuk masak. Ini ada daun mint. Ya. Daun mint ini untuk kalau kita mau minum kita taruh 2 atau 3 lembar. Itu seger banget sih, enak. Tani Lover, ini daun salam. Ini berguna banget kalau yang hobi masak untuk taruh di masakan kita. Ini ada seledri. Seger banget. Ini buat masak juga, masak sup. Dan bagus banget kalau yang mau diet. Wow. Ini ada tanaman parsley. Ini juga sehat banget. Biasanya untuk ibu-ibu yang mereka mau diet, mereka bikin minuman hijau dari sayur-sayuran. Ini kepake sekali. Tani Lover, aku juga pecinta buah-buahan. Seneng banget. Ini sawo. Ini udah mau panen, udah gede. Manis sekali. Ada pohon jambu juga. Aku lagi mau panen nih. Udah gede-gede. Wah, seneng ya bisa bikin rujak. Aku juga ada koleksi bonsai, ada koleksi tanaman hias. Yuk lihat. Nah ini koleksi kaktus aku. Merah lucu banget, seger lihatnya. Ini juga ada kuping gajah, aku hobi banget, anthurium. Ini ada lidah mertua. Ini ada aglonema yang lagi ngetren, harganya lagi wow. Sekarang kita lihat taman yang ada dalam rumah aku. Yuk. Ini ada bonsai soka kuning. Jadi dia bunganya bunga kembang sepatu ya kalau kita Indonesia bilangnya kembang sepatu. Ini ada cincuan. Ini yang paling subur. Ini saya harus potong-potong juga. Ini bonsai pohon asem. Dia kalau kadang-kadang kalau lagi berbuah ada asemnya di sini. Lucu sekali. Tapi ini paling cepet gondrong. Jadi harus rajin potong rambutnya. Bonsai dia sebenarnya dia tanaman yang perlu matahari. Sama dia
kita harus siram, itu siram semua batangnya harus basah. Siram sehari 2 kali, pagi sama sore. Dan dia harus tiap hari harus kena air batangnya. Karena kan dia memang pohon yang pohon tua, pohon besar yang dikerdilkan. Jadi dia perlu air sih, perlu air banyak. Ini puring. Ini jenis puring ini sebenarnya kalau di Indonesia ada puring banyak sekali itu di makam. Tapi ini jenis puring yang beda. Ini puring kayaknya dikawinkan ya sama, mungkin udah dikawinkan sama puring Thailand. Jadinya unik sih. Aku seneng dia kayak kembang daun tapi kayak bunga. Oh, dia kalau kena matahari, tambah kena matahari warnanya jadi keluar. Kalau tidak kena matahari dia malah hijau, jadi biasa. Kalau dia kena matahari warna merah, kuningnya keluar. Tani Lover, ini taman belakang aku. Ini tempat nursery, yaitu tanaman kalau dia udah mau mati, dia tinggal kayak udah mau mati, terus aku di sini, aku sembuhin mereka dan mereka hidup lagi. Dan itu happy banget. Seperti ini nih, tanaman ini dari kecil, terus dia beranak, nanti aku pisahin. Terus dia akhirnya dari 1 sampai udah puluhan. Dan aku udah kasih ke temanku juga, ke keluargaku, dan mereka happy banget sih. Jadi pohon-pohon yang aku kan punya tempat usaha, aku taruh di situ dan pegawaiku mereka nggak siram, nggak rajin siram. Nah itu kayak udah mati terus mereka mau buang. Aku bilang jangan buang, itu masih hidup. Dan aku bawa ke sini, akhirnya aku siram. Aku siram itu pakai air abis bekas cuci beras. Sama kalau kita habis makan pisang, itu kulit pisang itu kita rendam air dan itu rendam 1 atau 2 hari, dan itu adalah nutrisi airnya, nutrisi untuk tanaman. Itu bagus sekali dibanding vitamin-vitamin yang lain, itu kan mereka bikin, tapi kalau ini alamiah. Paling bagus yaitu air rendaman dari kulit pisang. Kedua, kalau kita setiap hari kan cuci beras, jadi air beras itu yang kita pakai untuk siramin mereka. Itu nutrisi buat tanaman. Ya, selain sebagai hobi, hasil tanaman yang ada di kebun miliknya juga dimanfaatkan Cucu Liu menjadi aneka bumbu masakan serta minuman yang menyegarkan. Tak hanya itu, bahkan Cucu Liu mengaku dari hasil budidaya tanaman miliknya, ia jadikan peluang bisnis yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ini adalah area tempat aku setelah makan siang, biasanya aku ngeteh jam 2, jam 3, dan ini tempat favorit. Ini sekarang kalau ngeteh itu biasa lebih enak dengan daun mint, kita campur lebih fresh, daun mint yang fresh. Kita taruh dalam teh 2 atau 3 daun cukup. Kita minum. Seger banget. Apalagi dari pohon sendiri. Memang PSBB ini kan jadinya kita nggak kemana-mana. Biasanya memang aku pikir aku nanam tanaman aku sendiri aja. Akhirnya waktu itu pernah suatu kali aku tanam tanaman basil, Thai basil. Terus aku posting di Instagram. Terus gitu temanku bilang, "Cu, wah ini tanaman Thai basil kamu subur banget." Dan saya nanam kangkung juga, apapun yang saya tanam kayaknya kok sukses gitu. Buah-buahan panen, ini panen. Jadi mereka bilang, "Cu, lu nggak jual?" gitu. Terus aku bilang, "Oh boleh juga sih," gitu. Dan akhirnya begitu aku jual, aku ketemu dengan petani dan akhirnya ya udah kerjasama dengan petani juga, tolong mereka juga. Aku jual mulai dari herbs, dari mint, daun salam, daun jeruk purut, dan ya beginilah jadinya sekarang dikenal Cucu penjual herbs. Pernah suatu kali temanku datang, terus dia gitu dia bilang, "Cu, tanaman kamu bagus ya yang ini, aku mau dong." Terus aku iseng aja, aku pikir aku nggak ada kayak ikatan batin, aku nggak ngerti. Begitu dia bilang, "Oh ya ini udah ambil aja buat kamu," gitu kan. Ya udah, akhirnya begitu dia pulang, aku duduk di sini, aku lihat tanaman itu, udah nggak ada. Aku sedih banget, dan itu ya ampun ternyata kok sampai begini ya. Ini kayak kalau misalnya kita piara kayak anjing kan, itu ada rasa seperti itu karena anjing kan sama main. Tapi ini tanaman kan kayak seolah kayak dia diem, tapi ternyata enggak, ternyata itu ada ikatan karena dia dari kecil aku piara sampai dia udah besar.
tanaman ini sih kayak teman hidup ya. Mereka tuh bikin aku bahagia banget. Dengan mereka tumbuh satu tunas saja itu kayak, aduh ternyata kehidupan itu jangan khawatir, ada kehidupan baru, ada pertumbuhan. Maksudnya hidup itu ada kalanya nanti kamu tidak subur, nanti ada kalanya kamu, ada waktunya kamu subur, cantik, nanti ada kalanya kamu berbunga, ada kalanya nanti bunga kamu nggak bagus, tapi nanti kamu berbunga lagi. Jadi jangan sedih dengan keadaan hidup itu inovatif, pasti hidup itu selalu berubah-ubah ya. Dan kalau kita sabar, kita ikutin dia, kita itu menjadi kebahagiaan tersendiri sih. Aku kadang-kadang suka ngajak ngomong, aduh kamu tuh cantik banget, kamu kok keren banget ya. Aku suka ngajak ngomong, tapi kadang-kadang aku malu juga. Ini kayak orang gila nih gitu kan. Akhirnya aku kadang-kadang aku siram mereka, aduh kamu happy banget, kamu pasti bahagia. Kadang dalam hati aja, tapi mereka tahu kalau aku lagi sentuh mereka. Itu makanya tanaman aku ya subur, karena memang ada ikatan batin nih, lucu juga ya. Kadang-kadang aku bilang, kok aku kayak orang gila ya. Terus sampai suamiku, ini si cucu aneh banget katanya. Terus tanaman tadi dibawa ke sini, kayak dia nggak happy ke sini. Nah, ada dia bosan di sini, dia mau pindah. Jadi suami aku sampai ketahuan aku, nih istri aku nih rada ya. Sama tanaman udah kayak anaknya kemana-mana dibawa. Kalau aku lagi suka satu tanaman misalnya, aku makan, dia harus di depan aku. Sambil ini, nanti kalau aku mau ngetek, aku harus bawa dia kemana-mana aja, dia anakku. Suamiku sampai geleng-geleng, ampun gitu ya.